Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Matematika Lanjut. Kali ini, dalam video ini, saya akan membahas dua konsep yang disebut sebagai eigenvalue dan eigenvektor. Kita awali dari historinya terlebih dahulu. Istilah eigenvalue dan eigenvektor ini adalah dua kata yang mungkin beberapa di antara Anda ini adalah dua istilah yang belum begitu populer. Namun eigenvalue dan eigenvektor ini sebetulnya adalah dua konsep yang banyak sekali digunakan dalam beberapa aplikasi, yang salah satunya yang saya tahu persis ini adalah untuk data profiling, ya. Atau ketika ada sebuah big data dan kita ingin melihat, ingin mengetahui profil dari data. Jika data tersebut memiliki banyak sekali variabel atau atribut, maka nanti untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih untuk memudahkan nanti dalam pemrosesan data, biasanya data itu akan melakukan proses simplifikasi yang kita sebut nanti sebagai principal component analysis. Ya, jadi jika big data memiliki banyak sekali atribut, ya misalkan atributnya ada 20 variabel gitu ya, atau 30 variabel, atau banyak sampai 100 mungkin ya. Nah, nanti dari sana kita ingin mencari komponen yang utama dari data tersebut. Dalam penerapan prinsipal komponen analisis, mereka mengacu kepada dua istilah ini, yaitu eigenvalue dan eigenvektor. Jadi mereka mengacu atau menggunakan dua konsep ini dalam pengolahan datanya. Oke. Apa itu eigenvalue dan eigenvektor? Jadi, eigen ini berasal dari bahasa Jerman yang memiliki makna adalah kepemilikan, ya, atau peculiar to. Di sini maknanya adalah nilai khas, ya. Atau nanti akan lebih mudah kita sebut sebagai karakteristik. Jadi, kalau ada eigenvalue, ini maknanya adalah nilai karakteristik, sedangkan eigenvektor ini adalah vektor karakteristik. Ya. Nanti dalam konsep ini kita akan melihat ini adalah vektor karakteristik dari suatu representasi data dalam bentuk matriks. Ya. Selanjutnya, untuk melihat lebih dalam lagi maknanya, kita lihat di sini. Jika terdapat sebuah representasi data dalam bentuk matriks, ya, disebut sebagai matriks A, namun matriks A ini adalah matriks yang square, yang berukuran n kali m. Kemudian terdapat sebuah vektor X, dan ini adalah non-zero vektor. Vektor X ini nanti bisa kita sebut sebagai eigenvektor dari A, atau vektor karakteristik dari matriks A. Hanya jika operasi dari matriks A dikalikan dengan vektor X ini, nilainya akan sama persis dengan operasi perkalian antara suatu bilangan skalar terhadap vektor X. Oke, jadi di sini jika A dikalikan dengan matriks A dikalikan dengan vektor, suatu vektor disebut sebagai vektor X, dan nilainya adalah sama persis dengan perkalian skalar antara suatu bilangan lambda di sini dikalikan dengan vektor X. Ya, maka bisa kita nyatakan bahwa X ini adalah vektor karakteristik dari matriks A, sedangkan lambda ini adalah nilai karakteristik atau eigenvalue, ya, yang bersesuaian terhadap matriks A dikalikan dengan eigenvektornya. Oke. Nah, operasi dari A dikalikan dengan X ini, ya, jadi matriks A dikalikan dengan suatu vektor ini dan menghasilkan, dan nilainya adalah sama dengan suatu bilangan skalar dikalikan dengan X, nanti ya operasi dari lambda dikalikan dengan X ini
ini nanti akan bisa menunjukkan suatu informasi, yaitu apakah vektor representasi atau vektor karakteristik dari matriks A ini memanjang, kompres itu memendek ya, ataukah memanjang terhadap si bilangan eigen ini atau eigenvalue ini. Oke. Semisal semisal diketahui ada suatu vektor X, dia adalah eigenvektor dari matriks A, ya. Kemudian ketika dilakukan operasi lambda dikalikan dengan X, ini ternyata misalkan diperoleh bahwa lambdanya ini antara 0 sampai dengan 1. Ya. Maka dengan kata lain, ketika ada operasi lambda kali X ini, ya, dia operasi tersebut ini malah memendekkan si vektor tersebut. Namun arahnya masih sama. Sedangkan jika diperoleh bahwa ternyata lambdanya ini, jadi dari operasi A dikalikan dengan X ini diperoleh kan, ini kan harusnya nilainya sama gitu ya, lambda dikalikan dengan X, dan diperoleh bahwa lambdanya ini lebih dari sama dengan 1, maka di sini vektor itu stretching, memanjang, ya, dan arahnya masih bersesuaian dengan si vektor X. Kemudian jika A dikalikan dengan X ini, ya, ternyata ini adalah diperoleh lambdanya ini adalah antara negatif 1 sampai dengan 0, ya, antara rentang ini, maka kita peroleh bahwa vektor tersebut, ya, dia kompres, memendek, sekaligus arahnya adalah berlawanan dari arah yang asalnya ini di sini. Sedangkan ini juga jika diperoleh bahwa lambdanya ini adalah kurang dari atau sama dengan negatif 1, jadi lebih kecil dari negatif 1, maka vektornya ini adalah stretching, ya, memanjang, dan arahnya berlawanan jika negatif. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lihat di contoh. Semisal ada vektor X, nilainya adalah 1, 2, dan dia ini diketahui vektor ini adalah eigenvektor dari matriks A. Di mana matriks A di sini ini adalah representasi dari dua nilai gitu ya, berukuran 2 kali 2, yaitu 3, 0, dan 8, negatif 1. Ya. Nanti dari sini diperoleh informasi bahwa eigenvalue atau nilai karakteristik dari si matriks A ini terhadap X-nya ini adalah 3. Mengapa? Karena ketika dilakukan operasi A dikalikan dengan X, diperoleh nilai vektor di sini adalah 3, 6. Di mana 3, 6 ini adalah sama dengan, ya, 3 dikalikan dengan faktor X, dengan vektor X, ya, bukan faktor vektor. 3 dikalikan dengan vektor X, ya. Sehingga bisa kita lihat bahwa perkalian antara A terhadap vektor X ini telah memanjangkan stretching vektor X sebanyak 3 kalinya, 3 kali lipatnya. Ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke teorema atau pernyataan yang lebih formal, ya. Jika A adalah suatu matriks berukuran n kali n, kemudian lambda ini adalah eigenvalue dari A, ya. Jadi lambda ini adalah nilai karakteristik dari A, ya. Hal ini bisa terjadi jika dan hanya jika memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu determinan dari lambda, nilai eigen, terhadap suatu matriks identitas dikurangi dengan A, ya, ini determinannya ini sama dengan 0. Ini nanti akan kita gunakan sebagai persamaan karakteristik, ya, persamaan karakteristik. Jadi ini adalah persamaan karakteristik dari matriks A. Ini akan kita gunakan terus nanti ya setelah ini. Oke, kita lihat dulu di sini. Sekarang carilah nilai eigenvalue dari matriks A yang
memiliki nilai 308 negatif 1. Sesuai dengan persamaan karakteristik equation tadi ya di sini tadi, yaitu bahwa determinan dari lambda I min A sama dengan 0, nanti akan kita peroleh bahwa ini adalah nilai determinannya gitu ya. Tadi kan kita ketahui bahwa determinan ini determinan dari begini ya, lambda dikalikan dengan suatu matriks identitas min A sama dengan 0. Jadi lambda, kalau A-nya ini adalah 2 kali 2, maka matriks identitasnya juga 2 kali 2. Dengan kata lain di sini adalah matriks identitas ya, 1, 0, 0, 1, ya, min A. A-nya adalah 3, 0, 8, negatif 1. Ini determinan. Sama dengan 0. Berikutnya ini kita masukkan ya. Ini akan menjadi lambda. Kan lambda ini menjadi 0, ini 0, ini lambda. Operasi ini ya. Ini minus matriks A. 3, 0, 8, negatif 1. Ini kita determinankan nanti ya. Dia harusnya sama dengan 0 ya. Di sini sama dengan 0. Ini kita lihat maka hasil dari kedua pengurangan kedua buah matriks ini hasilnya adalah ini. Lambda min 3 di baris pertama kolom pertama, 0 min 0 adalah 0, baris pertama kolom kedua, kemudian 0 min 8 sama dengan negatif 8 untuk baris kedua kolom pertama, dan lambda plus 1 untuk baris kedua kolom kedua. Lalu kita jalankan ya determinan. Masih ingat determinan ini adalah perkalian dari diagonal utama yang pertama dikurangi dengan diagonal utama yang kedua. Kita lihat ini adalah lambda min 3 dikalikan dengan lambda plus 1 dikurangi dengan 0 kali negatif 8 sama dengan 0. Maka diperoleh seperti ini, tadi kan sama dengan 0 kan determinannya ya. Dari sini bisa kita peroleh nanti bahwa ya dari matriks A ini ternyata dia memiliki 2 buah nilai eigen. Kita di sini ya, kan menjadi lambda sama dengan 3, kan supaya dia 0 ya. Dan di sini yang kedua adalah lambda sama dengan negatif 1. Ya, jadi matriks A ini dia memiliki 2 buah nilai eigen, yaitu 3 dan negatif 1. Oke. Nah, jika karakteristik equation, persamaan karakteristik ini kita expand, kita perluas, kita perpanjang ya determinan ini tadi, maka kita akan memperoleh sama saja bentuk dari persamaan karakteristik dari A, ya persamaan karakteristik dari matriks A ini bentuknya seperti ini, yaitu lambda pangkat n ditambah koefisien 1 dikalikan dengan lambda pangkat n min 1 dan seterusnya sampai dengan ditambah dengan suatu konstanta sama dengan 0. Sebelah kiri ini nanti kita sebut sebagai persamaan polinomial dengan derajat n, di mana n ini ya nanti dia akan sama dengan dimensi dari si A. Sedangkan koefisien untuk lambda pangkat n ini harus sama dengan 1 ya di sini. Nah, jadi ini adalah bentuk persamaan polinomialnya. Ini nanti bisa kita sebut sebagai polinomial karakteristik dari matriks A. Ya, sebagai contoh tadi yang soal yang tadi ya bahwa kita peroleh kan tadi hasil dari determinan ini adalah lambda min 3 dikalikan dengan lambda plus 1 sama dengan 0, atau ini kalau kita expand ya kita akan memperoleh persamaan polinomialnya, yaitu dari matriks A tadi dia akan memiliki bentuk persamaan karakteristiknya ini adalah lambda kuadrat min 2 lambda min 3 ya. Jadi derajat dari polinomial di sini adalah 2 ya, 2 yang maknanya adalah bahwa ya matriks A tadi ini memiliki sejumlah n eigenvalue yang berbeda. Kalau A tadi ukurannya adalah 2 kali 2, maka dia akan memiliki paling banyak 2 nilai eigenvalue, 2 nilai karakteristik.
Ya, dua nilai karakteristik. Oke, kalau tadi adalah mencari eigenvalue, sekarang mari kita lihat bagaimana kalau ingin mencari eigenvektor dari A. Ya, sekarang ini ada matriks A, datanya seperti itu. Tadi kita peroleh, ya, tadi kan adalah determinan lambda dikalikan dengan matriks identitas min A sama dengan 0. Ya. Ini kita lihat determinan lambda dikalikan dengan matriks identitas. Karena dia 2 kali 2 ya, makanya juga 2 kali 2 juga. Matriks identitasnya dikurangi dengan min 1, 3, 2, 0. Ini determinan ya, sama dengan 0. Kita masukkan lambda 0, 0 lambda. Oke. Dikurangi dengan matriks A min 1, 3, 2, 0. Oke, sama dengan 0. Kita jalankan ini menjadi, hasilnya ini ya, lambda plus 1, kemudian sini adalah min 3, kemudian ini adalah negatif 2, dan ini ya lambda. Ya, ini kita cari determinannya, sama dengan 0. Ya, ini kalau kita lakukan operasi, yaitu ini ya, ini menjadi lambda dikalikan dengan lambda plus 1, dikurangi min 3 kali min 2, menjadi dikurangi 6. Ini kan positif ya perkaliannya tadi. Atau ini kalau kita expand, ini kan boleh ya seperti ini ya, lambda kuadrat plus lambda min 6 sama dengan 0. Ini akan sama dengan, ini ya, kalau kita cari persamaannya, persamaan polinomialnya ini menjadi lambda min 2 dikalikan dengan lambda plus 3 sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks A ini memiliki dua buah eigenvalue, yaitu untuk lambda sama dengan 2, ya, dan lambdanya adalah sama dengan negatif 3. Jadi dia akan memiliki dua buah eigenvalue. Ya. Oke. Di mana nanti kalau karena ada dua eigenvalue, maka nanti akan ada ya kemungkinannya juga tentu saja akan ada dua eigenvektor yang bersesuaian terhadap si matriks A ini. Jadi matriks A ini memiliki dua vektor karakteristik dan juga dia memiliki dua nilai karakteristik ya yang bersesuaian. Karena tadi kan rumusnya kan gini kan tadi ya. A dikalikan dengan X sama dengan lambda dikalikan dengan vektor X ya. Kalau lambdanya ada 2, terbagi 2 ya. Ini lambdanya lambda 1 dan lambda 2, otomatis nanti X-nya ini juga akan ada 2 gitu ya. Ada vektor eigenvektor 1 dan eigenvektor 2 yang bersesuaian ya. Kalau dia adalah lambda 1 akan bersesuaian terhadap eigenvektor 1 dan lambda 2 akan bersesuaian dengan eigenvektor yang kedua. Oke. Sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin mencari tahu nilai ingin mencari tahu vektor eigen, ya, vektor eigen. Tadi kan kita hanya memperoleh nilai eigen. Ya. Oke, untuk mengetahui eigenvektor, ya, jadi katanya misal di sini X ini adalah eigenvektor dari A yang bersesuaian atau corresponding terhadap suatu eigenvalue, ya, maka di sini ada persamaannya bahwa eigenvektor ini akan bersesuaian terhadap eigenvalue jika dan hanya jika memenuhi persamaan ini, yaitu lambda dikalikan dengan matriks identitas min A ya dikalikan dengan vektor X di sini sama dengan 0. Ya. Tadi kita tahu ya, tadi persamaan karakteristik dari A kan tadi bentuknya seperti ini ya. Ini kan persamaan karakteristik ya ini ya. Ini ada persamaan karakteristik tadi dari si A tadi adalah lambda plus 1, min 3, min 2, dan lambda. Kalian bisa lihat, tengok di slide sebelumnya. Kita kalikan dengan vektor X, dia adalah sama dengan 0. Maka kalau lambdanya sama dengan 2, kita masukkan ke sini. Ya, lambda 2, jadi 2 plus 1, 3. Ini tetap sama, negatif 3, ini 2, tetap. Sedangkan lambda di sini kita ambil yaitu 2. 2 kita masukkan di sini ya. Maka sini kalau kita jalankan yaitu 3x1 tambah 3x2 sama dengan 0. Kemudian di sini negatif 2x1 tambah 2x2 sama dengan 0.
akan kita peroleh nanti bahwa X1 dan sama dengan 1, X2-nya sama dengan 1 juga. Ya, kalau X1-nya 2, maka X2-nya juga 2. Saya stop dulu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi tadi karena tadi di sini adalah kita peroleh ya vektor vektor X tadi ini adalah PT ya tadi. Jadi misalkan kita nyatakan 1 gitu ya. Maka di sini dia adalah 1 gitu ya. Nah, maka dengan kata lain ya tadi kan untuk ini adalah vektornya yaitu sama dengan X, untuk lambdanya tadi adalah sama dengan 2 ya. Lambdanya adalah 2. Dengan kata lain bahwa 1 ini adalah vektor karakteristik dari A untuk lambdanya adalah 2. Sekarang bagaimana kalau misalkan lambdanya sama dengan 3? Kira-kira berapa vektor X-nya? Ya, tuh. Nanti coba kalian cari ya. Oke. Demikian nanti akan kita lanjutkan di video yang berikutnya tentang contoh-contoh lain ya untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.